Anda akan dapatkan infonya dan pastinya bermanfaat untuk Anda. Halo Pak Arfan, sudah bergabung bersama dengan Ya, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tasya? Alhamdulillah baik, luar biasa. Pak Arfan, gimana kabarnya? Yes, luar biasa bahagia. Iya. Ya, Berpuasa Pak Arfan hari ini, besok, puasa. atau lusa Saya untuk puasa hari perayaannya? ini Mhm. karena saya selalu menyesuaikan jadwal saya, acuan saya itu dengan Mhm. jemaah haji tentu saja kan. Dan pada hari ini kan para jemaah haji sedang wukuf di Ya, Arafah gitu ya. Dan benar. kita yang tidak menunaikan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa Arafah namanya. Berpuasa Ya. Arafah. Oke, semoga tetap semangat Pak Arfan sampai dengan waktunya berbuka nanti. Dan smart Amin. listeners, Anda juga mungkin yang berpuasa hari ini tetap semangat begitu ya. Sambil dengan mendengarkan insight dari Pak Arfan Pradiansyah. Oke, di kesempatan kali ini topiknya adalah berkurban untuk kebahagiaan bersama nih Pak Arfan. Ya, Kalau misalnya kita ngomongin soal kurban gitu kan, nggak cuma anak-anak atau nggak cuma orang tua aja gitu kan yang bahagia bisa ikut berkurban. Anak-anak juga bahagia begitu kan ngelihat betul. hewan kurban, sapi, kambing begitu Ya, kan. Kapan lagi gitu kan ada kesempatan seperti itu. Nah, kenapa sih Pak Arfan kalau misal merujuk pada topik kita, kenapa kita harus selalu memotivasi diri untuk selalu berbagi dan juga berkurban, terutama di momentum ini? ya karena memang kita diciptakan Tuhan itu untuk berbagi. Hmm. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan itu untuk memberi kepada sebanyak mungkin orang. Hmm. Jadi memang tugas kita di dunia itu adalah memberi, berbagi. Dan dengan memberi dan berbagi itulah kita menemukan eksistensi keberadaan kita di dunia. Bahwa Hmm. kita itu penting gitu. Pentingnya itu ketahuannya dari mana? Ketahuannya adalah ketika kita berbagi kepada orang lain. Jadi berbagi itu sebetulnya lebih kepada kepentingan diri kita sendiri sih. Dengan Oh. berbagi kita menjadi manusia yang bermanfaat. Dengan berbagi kita jadi tahu kenapa Tuhan mengirim kita ke dunia ini. Hmm. Tapi kan kalau misalnya nalarnya begitu ya Pak Arfan ya, Ya, ketika kita berbagi kita kan kurang nih. Kenapa kok bisa jadi bahagia? ya segala sesuatu itu kan ada untuk mendapatkan sesuatu itu kan kita perlu membayar ya. Ya. Betul ya. Kita mau makan. Berarti kan untuk mendapatkan makanan itu kita perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli makanan kan. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Ketika kita ingin bahagia, kita juga harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli kebahagiaan itu. Kalau kita melihat giving, memberi, berbagi dalam konsep seperti itu, maka kita tidak akan berpikir panjang untuk mengeluarkan uang. Karena ketika kita mengeluarkan uang, kan yang akan dapat juga kita. Bayangkan saja kalau kita mau makan siang. Untuk mendapatkan makanan, kita harus membelanjakan sejumlah uang. Pertanyaannya, kita keberatan nggak? Biasanya sih enggak ya. Kenapa nggak? Karena untuk kebutuhan kita sendiri. Itu dia. Jadi mindset-nya seperti itu. Kalau kita berpikir memberi, berbagi, itu adalah untuk orang lain, itu berat jadinya. Karena manusia itu kan selalu berpikir nomor satu untuk dirinya dulu. Ya. Gitu. Tapi kalau kita berpikir bahwa saya berbagi ini sebenarnya bukan untuk kepentingan orang yang saya beri ini gitu. Dia memang akan mendapatkan keuntungan dari apa yang saya berikan. Tetapi nomor satu yang mendapatkan keuntungan itu adalah saya sendiri. Dan berbagi ini adalah sebuah cara saya untuk bahagia. Karena segala sesuatu di dunia ini harus ada yang dipertukarkan gitu. Nggak mungkin kita dapat sesuatu itu
nggak memberi sesuatu, harus ada yang dipertukarkan. Jadi dalam rangka mendapatkan makanan, maka saya membayar dengan sejumlah uang. Dalam rangka mendapatkan kebahagiaan, saya juga harus mau memberikan sesuatu. Apakah itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk yang lain, gitu. Itu mindsetnya. Baik. Berarti ini cocok banget ya Pak Arfan, ketika kita melihat momentum berkurban ini, jangan berpikir bahwa itu kan untuk orang lain, atau dengan saya mengeluarkan nanti saya malah berkurang, malah saya tidak bahagia. Tapi mindsetnya justru harusnya dibalik begitu ya, karena ini untuk kebahagiaan saya, maka dari itu saya harus mengeluarkan, dan menjadi sebuah kewajiban juga begitu ya Pak Arfan ya. Iya, ya wajar, itu sebuah pertukaran saja kok. Kita menukarkan materi dengan sesuatu yang bersifat spiritual gitu. Kita dapat sesuatu, bukan kehilangan sesuatu. Kita dapat sesuatu ketika kita berkorban, ketika kita memberi, ketika kita berbagi, kita dapat sesuatu. Gitu. Bahwa kemudian kita mengeluarkan sesuatu, ya tidak ada di dunia ini yang gratis. Apapun selalu harus ada yang kita berikan. Untuk mendapatkan sesuatu, kita harus memberikan sesuatu. Ya memang begitu. Iya. Baik. Nah, di momentum ini Pak Arfan, di momentum berkurban, kebahagiaan apa sih, jika bisa Pak Arfan jelaskan begitu ya, agar kita nih lebih sadar lagi begitu, yang bisa kita dapatkan ketika kita memutuskan untuk, ayo kita harus bisa untuk ikut berkurban di tahun ini misal. Ya, kita merasa ketika kita berkurban ya, kita merasa bahwa kita itu jadi orang penting gitu. Karena kita penting bagi orang lain gitu. Jadi keberadaan kita di dunia ini jadi penting. Kan kita dikirim Tuhan ke dunia ini kan sebetulnya pasti ada sebuah tujuan kan. Yeah. Kita dikirim Tuhan ke dunia ini, tujuannya adalah untuk membuat dunia ini jadi lebih indah, atau untuk membuat dunia ini jadi lebih sumpek. Kira-kira lebih indah ya, tapi satu sisi jadi sumpek juga dunia. Ya, kan ada orang yang bikin dunia lebih indah, ada orang yang bikin dunia lebih sumpek kan. Sumpek. Tapi kenapa kita diturunkan Tuhan ke dunia ini? Kenapa muncul Arfan Pradiansyah di dunia? Kenapa muncul orang yang namanya Tasya Rustama di dunia? Itu kan maksud Tuhan apa? Mengirimkan kita ini ke dunia. Supaya agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Betul, membuat dunia ini lebih indah. Karena kalau kita segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu tidak akan pernah diciptakan. Benar nggak? Benar. Saya ulang kalimatnya ya. Segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu tidak akan pernah diciptakan. Contoh, misalnya kacamata. Kenapa kacamata ini ada? Kenapa ini diciptakan? Karena ada manfaatnya. Jam tangan misalnya. Kenapa jam tangan ini diciptakan? Karena ada manfaatnya. Kenapa ini kita orang menciptakan Instagram misalnya? Karena ada manfaatnya. Gitu kan? Segala sesuatu itu diciptakan karena ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, maka dia tidak akan diciptakan. Nah, manusia ini ada di dunia ini karena ada manfaatnya. Dan manfaat itu yang menentukan siapa? Kita atau yang menciptakan? Yang menentukan, yang menciptakan. Yang menciptakan, bukan kita. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan kita untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik, menjadi lebih indah karena keberadaan kita. Gitu. Berarti ketika kita membuat dunia ini menjadi lebih baik dengan berbagi, berkorban, memberi, itu kita sebetulnya sedang meningkatkan eksistensi kita sebagai manusia gitu. Meningkatkan eksistensi kita. Karena kacamata ini hanya akan bermanfaat kalau dia ditaruh di tempat yang benar. Kalau dia menjalankan tugasnya. Iya. Ya, kacamata ini hanya akan bermanfaat kalau dia menjalankan tugasnya. Kalau kacamata ini
misalnya tidak ada di mata saya, dia tidak akan memberi manfaat kan. Berarti si kacamata ini merasa perlu dia. Kalau kacamata ini adalah benda hidup gitu, dia merasa perlu berada di mata saya ini supaya dia menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Iya. Gitu Iya. kan? Misalnya kita selama masa pandemi kan pakai masker misalnya gitu ya. Benar. Masker itu merasa berharga, merasa terhormat gitu kalau dia bisa menjalankan tugasnya sebagai masker. Apa tugas masker? Melindungi kita dari udara, dari virus. Menutupi hidung dan mulut, melindungi hidung dan mulut gitu kan. Itu tugas masker. Dan itulah alasan kenapa masker diciptakan. Itu. Maka masker itu akan sangat terhormat ketika dia bisa menjalankan tugasnya, yaitu menutupi hidung dan mulut. Dia akan sangat terhormat. Kenapa? Karena memang untuk itulah dia diciptakan gitu. Jadi pertanyaannya, masker itu bisa nggak kalau kita pakai untuk mengelap meja? Ini meja kotor, bisa nggak kita pakai? Bisa ya? Bisa. Mengelap kursi, bisa. Tapi bukan untuk itu alasannya, tujuannya kenapa masker itu dibuat gitu. Sehingga masker itu kalau dia benda hidup, dia tidak merasa terhormat ketika dia digunakan untuk mengelap meja, mengelap kursi. Walaupun bisa. Dia akan merasa terhormat kalau dia digunakan untuk menutup mulut dan hidung. Karena memang itulah peruntukannya. Itulah alasan kenapa masker itu diciptakan. Itulah tujuannya, tujuan penciptaan. Nah sama. Manusia itu akan merasa terhormat, merasa berharga, merasa berarti, merasa berguna, meaningful, ketika dia bisa memberi. Dan membuat hidup ini menjadi lebih indah bagi orang banyak gitu. Kenapa? Karena memang tujuan Arfan Pradiansyah itu ada, yaitu tujuan Tasya Rustama itu ada, dikirim Tuhan ke dunia, yaitu untuk membuat dunia menjadi lebih baik sesuai dengan bidang kita masing-masing. Nah, itu dia. Jadi, ketika kita berkorban, sebetulnya kitanya ini memperoleh perasaan, iya ya, saya memang diciptakan untuk ini. Saya memang diciptakan untuk bisa membuat dunia ini menjadi lebih baik, menjadi lebih indah dengan cara membantu orang lain. Jadi, eksistensi kita sedang kita tingkatkan sesungguhnya dengan berkorban itu. Baik. Gitu, Oke, sudah sedalam ini Pak Arfan, harusnya kita sudah bisa mengerti begitu ya, apalagi ketika manusia atau kita ini punya kebutuhan untuk mungkin merasa berarti, kemudian mau punya kebutuhan juga untuk merasa dibutuhkan begitu kan. Kok ada sih, saya mau menyelam sedikit untuk mungkin pemikiran beberapa orang yang mungkin sudah dari sisi kemampuan mereka mampu gitu Pak Arfan, tapi masih tidak ingin untuk ikut serta tenggelam dalam euforia ini, misalnya tidak berkurban begitu. Apa sih yang membuat misal orang-orang yang seperti itu ya hingga akhirnya tidak melakukan apa sih tugasnya seperti itu? Ya karena tidak merasa butuh. Tidak merasa butuh. Sekarang gini deh, saya tanya ke Tasya. Jadi ini bukan soal kemampuan, tapi soal kebutuhan. Misal begini, Tasya mampu nggak? Siang ini sudah makan siang ya? Sudah. Sudah ya, oke. Mampu nggak membeli apa katakanlah siang ini ya, membeli kue ulang tahun misalnya, kue coklat gitu. Kira-kira punya uang nggak untuk membeli kue coklat itu? Mampu, bisa. Tapi punya kebutuhan nggak siang ini untuk beli kue coklat itu? Tidak. Oke, Tasya akan membeli nggak kalau begitu? Tidak. Bukan karena nggak mampu. Ya. Karena nggak butuh. Nggak merasa punya kebutuhan. Mampu, tapi nggak butuh. Itu masalahnya. Baik. Berarti bahkan bukan ya, masalah. Orang yang butuh tapi tidak mampu. Kan ada orang yang butuh tapi tidak mampu kan? Dia membutuhkan sesuatu tapi dia tidak mampu. Dia akan pinjam uang dari tetangganya kan begitu. Benar. Karena ketika orang punya kebutuhan, butuh itu melahirkan sebuah motivasi. Saya butuh nih.
saya butuh makan ya gitu. Tapi saya nggak punya uang. Maka yang saya lakukan adalah pinjam uang ke tetangga, pinjam uang ke saudara, kan gitu. Jadi butuh tapi tidak mampu. Kita akan mengusahakan karena kebutuhan itu merupakan sebuah pendorong yang sangat tinggi gitu, sangat luar biasa yang namanya kebutuhan. Tapi yang saya tanyakan tadi, mampu, orang yang mampu, tapi tidak butuh. Saya sudah makan, sudah kenyang. Siang ini sudah kenyang, mampu beli kue coklat, mampu beli kue tart, mampu. Tapi saya nggak butuh, nggak akan dilakukan kan? Iya. Itu yang terjadi. Baik, berarti ini nggak ada masalah ya Pak Arfan dengan mungkin kemampuan orang secara finansial. Mungkin itu juga menjadi sebuah masalah. Cuma tadi Pak Arfan bilang bahwa ketika orang nggak mampu juga secara finansial, ya dia akan berusaha gitu. Misalnya menabung dari jauh-jauh hari, begitu kan, untuk ikut dalam euforia ini. Betul, jangankan berkorban, naik haji aja. Itu ada orang yang penghasilannya banyak tapi nggak tergerak untuk naik haji kan? Ya. Daftar aja belum sampai sekarang kan begitu. Jadi kenapa? Karena nggak butuh. Tapi ada orang yang penghasilannya pas-pasan, tapi dia bisa naik haji loh dengan menabung 20 tahun, 30 tahun dia menabung sedikit-sedikit, akhirnya bisa naik haji loh. Karena butuh. Jadi yang membuat kita melakukan sesuatu itu bukan kemampuan, tapi kebutuhan. Itu Tasya. Oke. Berarti mindset ini yang memang harus diterapkan begitu ya Pak Arfan ya di dalam diri kita masing-masing ya? Betul. Kalau butuh kita akan mengusahakan dengan segala macam cara, kita akan mengusahakan. Kalau perlu pinjam uang sama orang. Karena butuh. Tapi kalau nggak butuh, kita akan mencari excuse, mencari alasan. Karena kita memang nggak butuh sebenarnya. Itu. Baik. Silakan Smart Listeners, jadikanlah momentum ini sebagai momentum kebutuhan begitu ya. Iya. Untuk mungkin merecharge kembali ya Pak Arfan ya. Karena tadi di awal juga Pak Arfan bilang ketika kita bisa berbagi, ketika kita bisa ikut serta dalam euforia ini, ya kita bisa merasa lebih berharga, lebih dibutuhkan, dan menaikkan kelas eksistensi kita begitu ya Pak Arfan ya? Betul. Karena manusia itu selalu kepingin merasa penting gitu. Selalu ingin merasa jadi orang penting, merasa jadi orang yang berguna, merasa jadi orang yang berharga, berarti, meaningful. Itu. Dan sesungguhnya kan untuk menjadi penting itu kan orang mau mengorbankan apapun kan, supaya jadi orang penting, bener nggak? Benar. Iya kan, supaya jadi, gimana caranya supaya saya jadi orang yang penting, yang kelihatan penting. Saya mau mengorbankan apapun gitu, termasuk misalnya membeli mobil, misalnya kan orang membeli mobil itu bukan sekedar alat transportasi kan, tapi sekedar alat gengsi ya. Iya kan, sebagai alat untuk menunjukkan bahwa saya ini orang penting gitu. Maka saya pakai mobil dengan merek tertentu kan, seperti itu. Berarti kan sebetulnya untuk menjadi orang penting, untuk kelihatan penting itu kan saya mau membayar gitu loh. Membeli mobil yang lebih mahal dari mobil yang biasa, membeli baju, pakaian yang lebih mahal dari pakaian yang biasa, membeli jam tangan yang lebih mahal dari jam tangan yang biasa. Gitu. Nah, itu kan berarti kebutuhan orang untuk jadi orang penting itu kan tinggi sesungguhnya. Nah, sayangnya kita lupa bahwa kebutuhan menjadi orang penting itu sesungguhnya bisa kita dapatkan kalau kita memenuhi kebutuhan spiritual kita. Nah, kebutuhan spiritual itu adalah yang namanya berbagi, memberi, itu adalah kebutuhan spiritual kita. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, nanti kita akan merasa, iya ya, saya penting. Kenapa? Orang yang penting itu definisinya apa sih? Orang yang penting itu adalah orang yang penting bagi orang lain. Kalau saya penting bagi orang lain, berarti saya ini penting gitu, karena ditunggu-tunggu orang gitu. Dan yang membuat saya penting itu bukan anggapan saya, tapi anggapan orang lain gitu. Itu bisa dicapai dengan cara ini, berkorban, berbagi, memberi. Itu Tasya. Baik, Pak Arfan, gimana sih mindset yang tepat begitu ya, biar kita tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan kita untuk merasa dibutuhkan, tapi kita juga bisa memenuhi tangki-tangki kebahagiaan kita, tapi kita juga bisa memenuhi kewajiban. Maksudnya mindset apa yang harus ditanamkan ketika kita berkurban kali ini?
Ya, nomor satu, kurban itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita. Bahwa orang lain mendapatkan manfaat, ya iya. Tapi yang mendapatkan manfaat terbesar itu adalah diri kita. Manfaat apa sih pertanyaannya? Manfaat spiritual. Apa itu manfaat spiritual? Merasa penting, merasa berharga, merasa bermakna. Dan itulah sesungguhnya yang kita cari di dunia ini. Perasaan itu yang kita cari gitu. Nah, perasaan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita berarti bagi orang lain, bukan sekedar berarti bagi diri kita. Bagi diri sendiri. Itu. Baik, oke. Pak Arfan, izin ya, ini sudah ada beberapa tanggapan begitu ya dari smart listeners yang bergabung bersama dengan kita di kesempatan kali ini. Smart listeners, untuk Anda mungkin yang ingin berkomentar, boleh sekali. Silakan langsung kirimkan dan juga tuliskan pesan Anda atau opini Anda di live chat di bawah, atau Anda yang mungkin ingin bertanya, boleh juga langsung. Di sini ada akun Duve Visual. Oh ya, Mika di Surabaya katanya. Topiknya menginspirasi banget. Rezeki datang dari Tuhan dengan berkurban. Mudah-mudahan rezeki semakin bertambah. Sehat selalu Pak Arfan dan Mbak Tasya. Terima kasih. Dengan kita mengeluarkan, kita tidak akan kehabisan ya Pak Arfan ya. Kalau andai kata dikeluarkannya dengan ikhlas, apalagi mungkin mindsetnya tidak hanya memenuhi kewajiban saja, tapi memang untuk lillahi ta'ala begitu ya. Iya, tanggapan saya ya kalau yang tadi mengatakan semakin bertambah ya ini kalau saya bukan begitu ya memaknainya ya, karena kalau semakin bertambah itu bisnis namanya, itu bisnis ya, saya itu investasi namanya gitu ya. Ketika saya mengeluarkan 1 juta, saya berharap dapat 2 juta. Saya mengeluarkan 2 juta, saya berharap dapat 4 juta. Itu namanya bisnis. Itu namanya investasi. Ya, sehingga ketika kita berinvestasi itu, dasarnya adalah kepentingan. Kan seringkali kita gitu kan. Kita memberikan sesuatu dengan berharap dapat mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Itu bisnis, itu investasi. Itu dasarnya kepentingan. Itu tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Oke. Itu kalaupun menghasilkan sesuatu itu namanya kesuksesan, bukan kebahagiaan. Karena dasarnya itu bukan cinta. Kebahagiaan itu dasarnya adalah cinta. Gitu. Dasarnya dulu. Jadi orang memberi itu dasarnya macam-macam. Ada yang dasarnya adalah kepentingan. Nanti menjelang Pilpres nanti ya, itu banyak tuh yang memberi itu nanti tuh. Dasarnya apa? Kepentingan kan gitu ya. Jadi memberi itu harus kita lihat dasarnya apa. Kalau dasarnya selain cinta, selain kasih, itu tidak akan menghasilkan kebahagiaan. Karena rumusnya adalah rumus hitung-hitungan. Seperti tadi itu, dengan memberi, mudah-mudahan rezeki kita semakin bertambah. Bukan itu, gitu. Tapi dengan memberi, kita merasa diri kita itu bermakna. Karena saya itu dibutuhkan oleh orang lain. Karena saya itu penting, keberadaan saya itu penting bagi orang lain, gitu. Nah, itu akan meningkatkan kebahagiaan kita kalau seperti itu. Dan dasar memberinya juga, saya memberi itu karena saya ingin meneruskan cinta, gitu istilahnya. Saya mendapatkan harta, titipan Tuhan yang begitu banyak, yang saya harus teruskan itu, gitu. Karena saya ini adalah kaki tangan Tuhan, yang tugasnya adalah untuk melanjutkan cinta kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, gitu. Jadi jauhkan itu pikiran-pikiran bahwa ketika kita berzakat, ya bersedekah, berkurban itu supaya kita bertambah hartanya, gitu. Bertambah atau tidak itu urusan Tuhan, tapi tugas kita adalah bagaimana kita bisa meneruskan kasih kepada sebanyak mungkin orang. Dan meneruskan kasih itu kan abstrak, gitu. Yeah. Bentuk konkretnya apa? Bentuk konkretnya ya dengan cara memberi ini. Itu adalah cara kita meneruskan kasih kepada sesama, gitu. Baik, oke. Pak Arfan, ini juga ada dari akun JKT247. Katanya, setuju Pak Arfan, berbagi membuat hidup saya lebih bahagia dan tidak merasa kekurangan. Oh, dari Pak Aji di Jakarta. Ya, betul, setuju. Oke. Ini juga bergabung bersama dengan kami akun Yaya Wahyudin 40. Yang saya rasakan jika sudah berinfak, saya merasa bahagia katanya. Dan Pak Saiful juga sangat terinspirasi katanya Pak Arfan. Terima kasih. Terima kasih. Dan
Oke, Pak Arfan, di zaman sekarang gitu kan ya, kita kan sering nih melihat orang-orang yang em, tidak malu lagi gitu untuk meminta gitu kan. Apakah selalu hitam dan putih, Pak Arfan, ketika kita berbagi, kita apa namanya, menjadi bahagia? Apakah ketika kita menerima itu kita justru tidak merasa bahagia? Oh, oke, good question. Pertanyaan bagus sekali. Jadi bisa dengan menerima tidak bahagia bisa kalau kita menerima lebih banyak dari apa yang kita berikan. Jadi begini, Baik. orang itu di dunia itu ada 3. Kalau dilihat dari memberi dan menerima, giving dan getting. Itu ada 3 jenis orang. Orang yang pertama adalah orang yang lebih banyak menerima daripada memberi. Baik. Ini namanya benalu. Oke. Ini namanya orang yang numpang hidup. Yeah. Numpang hidup dia. Ya. Contoh, dia kerja di kantor. Dia dapat gaji 50. Tapi dia memberikan kontribusi pada kantornya hanya 10 atau 20. Berarti kan dia lebih banyak dapat kan daripada dia memberi kan? Berarti dia sebenarnya sedang apa? Numpang hidup. Iya. Numpang hidup di kantor itu. Nah, ini paling nggak boleh nih para profesional nih kalau kemana-mana kan seringkali orang mikirnya saya dapat apa gitu. Mestinya saya memberi apa gitu. Ya. Orang yang kedua adalah orang yang giving dan getting-nya sama. Dia memberi 50, dia mendapat 50. Itu berarti nggak ada manfaatnya juga gitu. Oke. Keberadaannya kan nggak ada manfaatnya juga. Dia bekerja katakanlah dia bekerja di Smart FM, dia memberi 50, dia mendapat 50. Ya, impas lah. Nah, yang bagus adalah ketika kita memberi lebih banyak daripada apa yang kita dapatkan. Kita dapat 50, kita memberi 100. Sehingga kita memberikan keuntungan pada banyak orang kan? Iya. Kita memberi dapatnya 50, kita ngasihnya 100 gitu. Nah, itu sebetulnya orang-orang yang dicari di dunia karena semua orang itu selalu mencari orang yang seperti ini. Orang yang memberikan keuntungan pada orang lain, bukan orang yang numpang hidup gitu. Jadi pertanyaan Tasya tadi adalah kalau kita menerima dari orang lain, apakah kita berkurang kebahagiaan kita? Tidak, dengan catatan bahwa kita menerimanya lebih sedikit dari apa yang kita berikan. Jadi harus selalu ada saldonya buat orang lain gitu. Itulah sebetulnya saldo amal soleh kita. Yang namanya amal soleh itu kan adalah selisih antara apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima. Itu amal soleh. Kalau kita gajinya 50, kerjanya juga 50, itu bukan amal soleh, namanya biasa aja. Itu hitung-hitungan namanya. Itu hitung-hitungan kan? Gaji 50, kontribusi 50. Itu hitung-hitungan. Gaji 50, kontribusi cuma 10. Itu benalu berarti. Itu nyari numpang makan. Gitu. Dan ketika orang sudah tahu, orang-orang seperti ini akan sangat dijauhi gitu. Tapi kan yang bagus adalah seseorang yang setiap kali dia datang, dia selalu membuat orang-orang yang ada di sekitarnya merasa diuntungkan dengan keberadaannya. Berarti apa? Dia memberi sesuatu. Gitu. Jadi apa yang dia terima, apa yang dia berikan itu lebih besar daripada apa yang dia terima. Nah, tugas kita adalah menciptakan saldo-saldo itu. Itulah yang namanya amal soleh. Selisih antara apa yang kita berikan dengan apa yang kita terima. Itu, Tasya. Baik. Oke, Pak Arfan, semoga ini bisa menginspirasi smart listeners begitu ya, dimanapun berada untuk lebih membuka diri dan juga mau untuk berbagi begitu, apalagi untuk di momentum Idul Adha di kali ini. Mungkin ada yang belum sempat untuk beli hewan kurban begitu ya, Pak Arfan ya. Bisa mungkin setelah mendengarkan live Instagram ini langsung beli hewan kurban dan berbagi di kesempatan kali ini. Oke, terima kasih juga Pak Arfan sudah berbagi bersama dengan kami. Dan saya
Sehat selalu, tetap semangat puasanya, semangat juga smart listeners untuk Anda yang berpuasa. Dan ini di akhir dari live Instagram kesempatan kali ini. Saya Tasya Rustama bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tasya.